Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 25 Januari 2024. Hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah soko guru gereja dan rasul bangsa-bangsa. Rasul-rasul Tuhan yang lain selain Petrus hanya diperingati hari wafatnya saja. Sedangkan Rasul Paulus diperingati hari pertobatannya. Wah, istimewa. Karena pertobatan Rasul Paulus adalah peristiwa besar yang menjadi titik balik dirinya dari seorang penganiaya menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus lahir di Tarsus di tanah Kilikia, sekarang dikenal sebagai Turki. Paulus atau Saulus dalam bahasa Ibrani adalah seorang Farisi. Ia penggiat hukum Taurat dan menjadi murid dari Gamaliel, seorang pengajar terkemuka di Yerusalem. Banyak orang membedakan namanya sebelum menjadi pengikut Kristus adalah Saulus, dan namanya berubah menjadi Paulus setelah mengikuti Kristus. Padahal namanya sama, hanya dalam dialek yang berbeda. Paulus dan Saulus menunjuk pada pribadi yang sama. Nama saya dalam dialek Inggris sebutannya Lucky, dalam bahasa Indonesia Lucky. Sama, cuman dalam dialek saja yang membedakan. Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan berkewarganegaraan Romawi. Inilah yang membuat Paulus bisa leluasa masuk lintas budaya ketika ia mewartakan Injil. Dalam perjalanannya menuju Damaskus atau Damsyik, ia jatuh dan rebah di tanah karena suatu sinar yang sangat terang. Lalu dari sinar itu terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab suara itu, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Inilah pengalaman pertobatan Rasul Paulus. Ia diubah dari pengejar-pengejar pengikut Kristus menjadi pengajar dan rasul bangsa-bangsa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali seorang imam dari Keuskupan Agung Jakarta diutus untuk misi domestik di tanah Papua. Wah, Romo Soni belum lama menerima perutusan itu di Gereja Katedral Jakarta saat pembukaan tahun Ardas 2024.
Misi berkelanjutan ini diteruskan untuk menegaskan semangat evangelisasi, semangat gereja yang mau keluar, yang misioner, bahwa kabar sukacita haruslah disampaikan ke segala penjuru. Saya turut bersyukur pernah menjadi misionaris domestik yang sungguh memperkaya hidup panggilan saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan fase akhir dari kisah penampakan Yesus sesudah Yesus bangkit. Sebelum ia naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung, yakni perutusan kepada muridnya. Ia bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perutusan ini diberikan kepada para murid dengan bekal tanda-tanda yang menyertai, yakni mereka akan mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa baru, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh, dan lain-lain. Perutusan ini juga dibuat oleh Paulus. Ia menjadi rasul bangsa-bangsa tanpa kenal lelah. Ia dikejar-kejar, ditangkap, disesah hingga dipenjara. Namun Paulus tetap berkobar-kobar dalam mewartakan Kristus yang wafat demi menebus dosa manusia dan kini telah bangkit. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun menerima perutusan yang sama sebagai para murid Kristus, yakni untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Pewartaan sukacita bukan hanya sekedar kata, tetapi perbuatan nyata kita untuk menjadi kabar baik dimanapun kita berada. Kita mulai sukacita itu dalam diri kita, dengan enggak ngeluh atas hidup ini dan selalu mau bersyukur sama Tuhan. Sukacita tinggal di tengah keluarga, saat keluarga hidup rukun, saling mengasihi, dan keluarga menjadi berkat bagi sesama. Apakah dalam hidup ini kita sudah menunaikan perutusan untuk menjadi pembawa kabar baik di tengah kehidupan? Semoga itulah yang kita buat. Kita mau menjadi pembawa kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar nyinyir, bukan kabar hoax, tetapi kabar baik dimanapun kita berada. Itulah yang mau kita wartakan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.